Oke teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TMTS Desa Pekebun 76 dan Bertani. Oke, semoga pada pagi hari ini kita sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan sempurna. Dan tidak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan juga penonton-penonton yang sentiasa mendukung channel TMTS Desa dan memberikan semangat untuk saya terus berkarya, menghibur dan juga untuk memberi tips-tips atau pendapat-pendapat yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat hari raya kepada sepupu-sepupu saya yang berada di Sendakan yang beragama Islam, dan juga tidak lupa juga sepupu saya yang berada di KL juga beragama Islam. Saya ucapkan selamat hari raya. Dan juga kepada saudara saya, adik yang bungsu saya yang juga beragama Islam, saya ucapkan selamat hari raya. Semoga pada tahun ini, pada tahun ini memberikan kita satu manfaat untuk persaudaraan kita, walaupun berbeda agama, tapi persaudaraan itu tetap tidak akan berbeda. Oke teman-teman, juga saya ucapkan selamat hari raya kepada subscriber saya atau penonton-penonton dimanapun berada, di Sabah, Malaysia, di Semenanjung atau di Sarawak, Indonesia, di seluruh negara yang subscriber saya atau penonton-penonton. Saya ucapkan selamat hari raya bagi yang beragama Muslim. Semoga raya pada tahun ini, karena sudah 2 tahun tidak dapat merayakan bersama dengan keluarga, semoga raya pada tahun ini memberikan berkah untuk kalian semua. Oke, hari ini teman-teman, saya ingin melihat kolam yang saya sudah kurik. Dalam 3 hari yang lalu saya kurik kolam ini. Air dia belum ada perubahan, masih lagi seperti yang pertama saya kurik dan saya tembus, masih lagi seperti itu, dan keadaan air dia semakin jernih teman-teman. Oke, inilah kolam saya, kolam pertama saya. Ini sudah, memang saya sudah lihat bahwa sudah ada 3 hari dari pengurikan dia, air dia tidak juga akan berubah. Berarti dia memang ada oke sedikit lah, kemungkinan dia ada oke sedikit, karena air dia tidak pernah berubah, tidak ada berubah. Nah, di sekarang saya untuk menstabilkan air dia tidak turun, saya akan buat kolam lagi di sini. Ini saya sudah bersihkan. Saya buat kolam lagi satu di sini, supaya air dia akan bertahan. Artinya saya sudah buat kolam satu di sini, air dia tertahan di sini. Saya buat lagi satu kolam di sini air dia bertahan. Artinya saya buat bertingkat-tingkat. Jadi air dia tidak terus turun ke bawah, karena ini merupakan satu seperti parit. Air dia seperti parit, mengalir seperti parit. Dan saya stop di situ, dan di sini pun saya stop lagi. Saya buat satu ubapro, saya kasih tinggi sedikit supaya air dia berperingkat. Air dia berperingkat dan tidak akan, apabila kemarau, dia tidak akan terus hanyut ke bawah. Jadi itulah saya buat jalur parit ini, jalur parit-parit air. Kalau dulu memang sebagai anak sungai,
tapi mungkin pembalakan kayu balak dulu, mungkin ini tertimbus dengan tanah. Dan ini jalur dia, yang di sana tidak tertimbus itu ada jalur, memang besar jalur dia. Jalur artinya sebagai parit anak sungai, dan anak sungai ini saya tutup di sana, dan di sini kalau saya buat nanti saya akan tutup lagi. Jadi saya buat baplo di sana saya kasih rendah, yang di sini saya kasih tinggi sedikit. Jadi air dia berperingkat, dan apabila air dia bertokung, dia akan tidak mudah tuhur. Dia akan kalau aliran dia terbatas-batas, dan air dia dapat bertahan walaupun kemarau. Karena ini sebagai satu contoh, air dia memang masih bertahan seperti yang sedia kala, jadi dia bertahan. Jadi kalau saya buat lagi di sini kolam, di sini air dia turun, di sini dia bertahan. Lepas dia bertahan sampai ke baplo, dia tembus di sebelah sana, dia akan bertahan juga di sana. Jadi artinya air dia berperingkat-peringkat untuk bertahan. Inilah saya mau buat seperti ini. Ini jalur air dia. Jalur air dia. Kita ambil contoh kolam tempat saya mandi lah. Kita ambil contoh kolam tempat mandi saya. Ini kolam tempat mandi saya. Kalau dulu 2 hari 3 hari ini air dia sudah turun ke bawah sana, sampai di bawah kayu ini sudah 2 atau 3 hari dia punya air sudah mulai turun. Tapi sekarang air dia masih saja seperti yang biasa, dia tidak turun. Artinya dia sudah air yang di sana boleh sudah menahan air yang di sini. Jadi itulah saya mau buat kolam lagi. Kalau dapat tenaga, diberikan Tuhan berikan tenaga yang lebih lancar lagi, saya akan buat satu kolam sini, dan saya buat lagi satu kolam sini. Mungkin sepanjang parit ini, kalau saya diberikan tenaga sepanjang parit ini sampai di sana kurang lebih mungkin dalam 3 rantai ke 2 rantai sampai di ujung sana. Mungkin saya akan buat kolam walaupun kecil-kecil untuk mempertahankan air dia. Mungkin dalam 10 kaki ke 8 kaki ke saya buat begitu untuk mempertahankan aliran air dia, supaya aliran air dia tidak akan deras turun ke bawah dan dapat mempertahankan air yang ada di sini. Walaupun buat sekarang ini saya tidak menemukan mata air yang di kolam sana. Saya tidak menemukan air di kolam sana. Tapi saya akan buat seperti ini supaya air yang ada mengalir itu dapat bertahap untuk mempertahankan air dia. Itu sebagai contoh saya sudah buat kolam ini, dan kolam tempat mandi saya yang di sana tidak akan mudah sudah tuhur. Ini sebagai contoh ada 3 hari sudahkah? 3 hari atau 4 hari sudah dia tiada hujan. 3 hari lah dia tiada hujan. Saya tengok air itu masih seperti sedia kala, dia tidak akan tuhur. Biasanya yang sebelum saya buat kolam ini, air dia mudah tuhur. 2 hari tidak hujan, mungkin dalam setengah kaki sudah dia turun. Tapi apabila saya buat kolam ini, air dia masih bertahan lagi. Jadi itu sebagai satu perfungsian saya untuk mempertahankan air ini. Walaupun air ini mempertahankan airnya, walaupun tempat ini saya belum menemukan titik mata air yang ada, puncak air atau mata air yang ada. Jadi saya akan buat seperti inilah.
berperingkat-peringkat supaya air dia dapat bertahan. Ini syukur masih lagi teman-teman, seperti sedia kala lagi di overflow dia mengalir air itu masih seperti mengalir air dia seperti lagi yang pertama saya tutup ini. Air dia masih lagi kuat, dan inilah dia punya asal dia. Ini sebagai anak sungai, dulunya memang ini anak sungai. Pengaliran air dia seperti ini, dan itulah saya katakan titik mata air saya belum menemukan, cuma saya tutup saja ini air. Ini saya katakan bilang parit, tapi ini anak sungai yang dulunya, dan saya tutup di sini dan saya buat lagi di sana satu. Kalau diizinkan tenaga, saya buat lagi di sana. Jadi air dia berperingkat turun, tidak terus mengejut turun seperti yang dulunya. Dia tidak tertutup ini, dan dia akan mengejut terus turun. Jadi dia buat berperingkat supaya air dia pun berperingkat juga turun. Seperti kalau ada 2 kolam atau 3 kolam, dari sana dia turun pergi ke kolam 2, dari kolam 2 turun ke kolam 3. Artinya air dia boleh bertahan karena bertahap-tahap air dia mengalir, bukan seperti yang dulu dia terus mengalir. Kemungkinan itu juga dia akan kering cepat. Oke. Oke teman-teman, semoga perkongsian saya pada hari ini, karena pembuatan kolam yang pertamanya saya tidak pernah videokan, karena saya mau menengok betul-betul keadaan air dia, baru saya videokan karena takut nanti mengecewakan penonton. Jadi sekarang saya akan jelaskan bagaimana kita untuk mempertahankan air kalau seperti itu. Artinya anak sungai yang tidak ada titik kita dapat temukan titik mata air itu, maka kita akan buat seperti itu supaya air dia tidak akan laju untuk turun. Oke, sampai di sini sajalah video TMTS Desa, perkongsian video TMTS Desa. Semoga bermanfaat, dan juga semoga kolam saya dapat berjalan dengan lancar dan berjaya untuk saya simpan ikan. Yang sebenarnya saya ingin membuat ini bukan untuk stok air untuk di kebun, tapi untuk saya buat ikan. Jadi saya mohon doanya kepada teman-teman, semoga kolam ini tidak akan kering dan dapat saya simpan ikan apa sajalah ikan yang saya mau simpan, dan saya kongsikan ini juga buat teman-teman, semoga bermanfaat.